Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Meja Kopi. Perkenalkan, nama saya Afifah Oktavia. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi dengan tema decision making skill, yaitu kemampuan untuk mengambil suatu keputusan, umumnya pada diri sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator dengan pemateri yaitu rekan Muhammad Islamuddin Haidar. Berikut saya lampirkan kurikulum vitae dari pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya ya. Anggota grup diskusi Meja Kopi, wabil khusus yang sama-sama kita hormati. Mas CEO ya, Mas Raka yang luar biasa menyiapkan, mengkomunikasikan, mengkoordinir sehingga alhamdulillah diskusinya bisa berjalan rutin hingga hari ini. Semoga ke depan terus istiqomah menggelar diskusi-diskusi melalui grup Meja Kopi ini ya. Malam hari ini kita nanti akan banyak berdiskusi tentang decision making skill ya. Sebelum itu, ayo sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga nanti bisa kita ambil manfaat ya, dan barokah. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya anggota grup diskusi Meja Kopi peserta diskusi pada malam hari ini ya. Sesuai tema kita, agenda pembahasan kita, diskusi kita pada malam hari ini ya, decision making skill. Ini perlu kiranya kita sepakati dulu seperti apa pengertian nanti agar dipakai untuk limit-limit ya atau batas-batas pembahasan agar ini nanti tidak jadi pembahasan yang ngambiang tanpa arah, tanpa batasan-batasan. Sesuai dengan apa yang sudah disebutkan tadi oleh Mbak Afifah ya selaku moderator bahwa decision making skill ini adalah skill untuk mengambil keputusan. Jadi skill ini tentu menarik untuk dibicarakan, apalagi dalam tataran kita sebagai generasi milenial dan juga ada yang sebagian juga generasi Z. Nah, decision making skill dalam mengambil keputusan. Nah, kalau bicara decision making ini sebetulnya bagi milenial dan generasi Z ini menjadi one important skill ya, atau salah satu skill yang penting untuk dimiliki oleh generasi milenial dan juga generasi Z, Gen Y atau Gen Z. Nah, karena apa? Kalau banyak penelitian menyebutkan bahwa generasi milenial dan generasi Z itu seringkali diidentikan dengan generasi yang suka bimbang, suka galau terhadap banyak-banyak pilihan. Nah, ini makanya dalam pengambilan keputusan itu skill ini tentunya lagi-lagi sangat penting untuk dimiliki. Nah, seperti apa nanti cara pengambilan keputusan yang benar, bagaimana nanti juga anjuran-anjuran dari perspektif agama, perspektif umum, sehingga nanti kita bisa mengcombine dari banyak perspektif, sehingga nanti teman-teman semuanya bisa mengambil pelajaran apa yang kita diskusikan pada malam hari. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman semuanya kalau suara saya kurang keras ya, karena ini masih berada di luar ya, nggak di rumah. Nah, teman-teman semuanya, decision making skill ya, skill dalam mengambil keputusan. Menurut penelitian itu kita setiap hari itu kita sadar dan tanpa sadar itu telah mengambil atau membuat 30.000 lebih keputusan.
Jadi kita itu setiap hari banyak sekali mengambil keputusan, membuat decision. Jadi menurut penelitian itu saya ulangi 30.000 lebih ya pilihan. Mulai dari kita bangun tidur, mau pakai baju apa, warnanya apa, kerudung warna apa, terus kemudian pas mau sarapan pakai lauk atau ikan apa. Nah, itu bagian dari pilihan atau keputusan-keputusan kecil kita. Nanti juga kita akan bahas bagaimana mengambil keputusan-keputusan besar seperti memilih jodoh, memilih jurusan kuliah. Nah, itu juga termasuk dalam 30.000 lebih itu decision yang kita hasilkan setiap hari. Nah, apa yang kita hasilkan dari proses decision making itu tentu mempunyai impact yang luar biasa pada kehidupan kita ya. Karena tadi misalkan kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit atau pilihan-pilihan yang kecil, itu semuanya punya impact yang luar biasa pada kehidupan. Karena kita tentu tidak bisa menyepelekan pilihan-pilihan kecil kita dalam sehari-hari. Misalkan dalam pola hidup ya, kita berolahraga, makan makanan bergizi, sehingga punya impact yang luar biasa, misalkan berupa kesehatan, kekuatan kita. Jadi keputusan besar dan keputusan kecil yang kita buat itu tidak sia-sia, tapi mempunyai impact yang luar biasa pada kehidupan kita. Nah, seringkali kita dihadapkan dengan pilihan ya, kalau biasa ungkapan yang tidak asing lagi di telinga kita semuanya adalah hidup adalah pilihan. Jadi kita hidup ini ya terus menentukan pilihan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi kita tentu kalau hidup ya tentu mau tidak mau harus mengambil keputusan. Jadi kalau teman-teman itu biasa suka nonton One Piece ya, katanya Luffy itu kan luar biasa. Tokoh di One Piece itu Luffy pernah ngomong bahwa hidup adalah pilihan ya. Jadi kita harus memilih. Kalau kita tidak memilih, ya itu juga termasuk pilihan. Jadi kita tidak mengambil keputusan, itu juga termasuk pilihan kita. Jadi lagi-lagi kita tidak akan pernah lari, kita tidak akan pernah bebas dari pilihan-pilihan hidup. Dan kita harus memilih. Kalau kita berkaca pada tokoh-tokoh yang sudah sukses, yang sudah terkemuka, misalkan kita ambil Najwa Shihab ya. Najwa Shihab dulu memutuskan untuk nikah muda, terus kemudian pada usia 20 tahun kan ya. Terus kemudian dulu kuliahnya jurusan hukum, kok bisa jadi jurnalis. Nah, tentu Najwa Shihab itu menentukan pilihan-pilihan yang besar ya. Kok bisa ilmu hukum terus kemudian menjadi jurnalis. Nah, selain itu, kalau teman-teman mengikuti Instagramnya ada tokoh ahli bahasa ya, Wikipedia, bahasa Indonesia, Ivan Lanin ya. Ini juga rekomendasi buat di follow teman-teman akun Instagramnya ya. Daripada follow akunnya Via Valen, Nikita Willy, terus siapa? Ariel Tatum, mending mengikuti atau follow akun-akun Instagram tokoh-tokoh keren ya. Nah, Ivan Lanin itu ahli bahasa Indonesia. Ternyata dia itu mulai menggeluti dan cinta bahasa Indonesia itu pada tahun 2006. Sebelumnya malah dia mengambil jurusan yang itu sama sekali tidak menyinggung bahasa Indonesia. Nah, makanya Ivan Lanin itu berani mengambil pilihan, mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidupnya. Sekarang beliau sukses menjadi contohnya direktur narabahasa dan lain-lain, ahli dalam bahasa Indonesia. Jadi itu di antara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
tokoh-tokoh besar ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Najwa Shihab ya, pernah ngomong bahwa memiliki pilihan adalah sebuah kemewahan. Jadi semakin banyak pilihan itu seharusnya kita bersyukur, banyak syukur daripada banyak orang yang untuk memilih saja dia tidak punya kesempatan, tidak punya pilihan. Jadi saya ulangi apa yang dikatakan Najwa Shihab adalah memiliki pilihan adalah sebuah kemewahan. Nah, bagaimana kita semua nanti memiliki pilihan dan menentukan pilihan ya. Nah, kebetulan saya sejak tahun 2015 ya, saya hampir tidak pernah lepas dari decision making skill ya, mengambil keputusan. Karena sejak tahun 2015 hingga 2020 hingga tahun sekarang itu, saya mendapat amanah berturut-turut menjadi ketua ya, tidak pernah berhenti menjadi ketua ya. Mulai dari ketua Ibnu Ranting Mojodhuwur, terus langsung ke ketua PAC Ibnu Mojowarno, terus kemudian ketua PC Ibnu Jombang, terus sekarang ada amanah lagi di ketua Remaja Masjid Agung Jombang, terus sekretaris RMI NU. Maka ketika saya menjadi ketua, menjadi pemimpin itu hampir tidak pernah lepas dari pengambilan keputusan tersebut ya. Saya pun dulu itu pernah mengambil keputusan besar dalam hidup saya ya. Nah, kebetulan saya adalah lulusan MA Wahbastullah Barul Ulum Tambak Beras ya. Waktu itu karena kakak saya itu kuliah di Al-Azhar, Kairo Mesir ya. Sehingga saya sebagai adik itu masa kalah sama Ning, masa kalah sama kakak. Makanya saya setelah lulus di Tambak Beras dulu punya keinginan untuk atau mewajibkan diri saya untuk kuliah di luar negeri ya. Pertama saya apply ke universitas di Jerman. Waktu itu saya sempat daftar di University of Thomson Rivers atau Thomson Rivers University Jerman ya. Sudah wirawiri ke Jakarta ngurus ini itu. Terus kemudian pilihan yang kedua saya apply di Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Nah, hingga akhirnya ada pengumuman bahwa beasiswa saya itu tidak lulus. Yang kemudian yang hanya diterima itu adalah jalur mandiri. Diterima kuliah tapi tidak pada beasiswanya. Nah, waktu itu dihitung-hitung biaya dan lain-lain. Hingga akhirnya setelah saya komunikasi dengan keluarga dan lain-lain, hingga akhirnya saya harus menerima kenyataan untuk gagal kuliah di luar negeri ya. Sampai saya dulu itu karena berita saya kuliah di luar negeri itu sudah banyak didengar orang, sehingga ketika saya gagal masuk di universitas luar negeri, saya sempat putus asa ya. Waktu itu tidak mau pulang di Jakarta. Jadi saya memilih untuk tinggal di Jakarta daripada pulang ke Jombang harus menanggung malu ya. Loh kok gak jadi keluar negeri. Nah, waktu saya di Jakarta sudah ada pekerjaan, misalkan dulu gabung di perusahaan corner kebab ya, per bulannya 3,5 juta. Nah, itu bukan angka yang kecil ya, dengan gaji 3,5 juta. Hingga akhirnya saya membuat keputusan besar. Saya ingat sekali ada di Kampung Rambutan ya, Jakarta. Kalau teman-teman pernah ke Jakarta itu, di Jakarta ada yang namanya Terminal Kampung Rambutan. Nah, di sana itu saya merenung di pojokan terminal. Terus kemudian saya bertanya muhasabah pada diri, hingga saya memutuskan untuk saya kalau di Jakarta tidak akan bermanfaat bagi orang lain.
Makanya saya memutuskan untuk kembali pulang ke Jombang. Jadi pengambilan keputusan saya dengan merenung, tanpa komunikasi waktu itu, hingga akhirnya saya melepas pekerjaan itu dan kembali ke Jombang. Nah, saya ingat sekali ya waktu itu di terminal Kampung Rambutan itu saya tuliskan 3 tahun lagi aku akan datang ke sini gitu ya. Nah, alhamdulillah kok belum sampai 3 tahun, itu berjalan 2 tahun setengah kalau nggak salah. Saya masuk dalam jajaran pengurus pimpinan pusat IPNU ya, yang waktu itu seleksinya cukup luar biasa ketat ya. Misalkan per PW hanya diambil 2-3 orang, dan saya bersyukur banget saya masuk dalam 3 kader terbaik di Jawa Timur sehingga rekomendasikan menjadi pengurus pimpinan pusat. Saya di Jombang, saya telah berpikir ya bagaimana saya berbuat banyak, dalam artian saya berpikir untuk bagaimana saya membayar kegagalan ini, hingga akhirnya saya menjadi ketua ranting IPNU, terus kemudian dengan tidak sengaja menjadi ketua PAC, menjadi ketua PC, sehingga banyak menebar manfaat. Di antaranya misalkan memberikan harapan kepada teman-teman IPNU IPPNU yang keberatan uang kuliah, misalkan yang tidak punya cita-cita kuliah. Ketika saya menjadi ketua, saya lobby ke kampus. Alhamdulillah ada beasiswa kader IPNU IPPNU yang itu memberikan harapan kepada teman-teman IPNU IPPNU yang tidak bisa kuliah. Hingga sekarang sudah 100-an lebih teman-teman IPNU IPPNU yang kuliah di jalur beasiswa IPNU IPPNU yang dulu saya. Nah, jadi itu ketika di terminal Kampung Rambutan itu keputusan besar dalam hidup saya yang saya ambil ya. Nah, sebenarnya saya dulu itu orangnya introvert ya, tidak bisa bersosial. Sama orang saja itu takut. Saya itu introvert. Tapi tanpa sadar keputusan saya itu menjadikan saya ekstrovert ya. Jadi sifat introvert yang ada dalam diri saya itu lama-kelamaan akan hilang. Dulu sama orang menyampaikan pendapat, ketemu ngomong sama orang itu sudah takutnya minta ampun. Kok bisa sekarang jadi aktivis, terus kemudian pengurus, malah yang tiada hari tanpa bersosial, ketemu orang-orang, melakukan lobbying, membangun networking, dan lain-lain. Itu sama-sama. Jadi kadang pilihan dalam hidup kita itu, kadang yang kita tidak sukai itu akan menjadi teman setia dalam kehidupan kita ya. Makanya misalkan guyonannya teman-teman sekarang itu ya, kalau kadang benci jadi cinta itu ya. Jadi saya tekankan kepada teman-teman itu kalau bisa jangan terlalu benci atau terlalu cinta ya. Kalau dalam Islam misalkan itu kan ada hadis Habibaka haunama ayakuna bagi doka yaumamma. Jadi cintailah kekasihmu itu ya sewajarnya saja. Bisa jadi nanti kekasihmu itu akan menjadi musuhmu. Dilanjutkan sama hadisnya, abgid bagi doka haunama asa ayakuna habibaka yaumamma. Jadi musuhilah musuhmu, bencilah musuhmu sewajarnya saja, karena bisa jadi orang yang kamu benci itu suatu saat nanti akan menjadi kekasihmu ya. Jadi pilihan-pilihan organisasi yang bukan sama sekali passion saya, tapi hingga sekarang itu berkat keputusan yang saya ambil, organisasi bersosial itu menjadi keseharian saya ya, dan saya sangat enjoy menjalani keputusan. Nah, teman-teman, menurut ada di jurnal Oxford, di Universitas Oxford ya, tahun 1963 itu berbunyi, better decision usually require
greater expenditure. Jadi pilihan yang baik itu kadang butuh pengeluaran yang besar. Jadi teman-teman itu ayo mempunyai mencari pilihan-pilihan yang besar dalam hidup ya, supaya ada perubahan. Jadi kalau kita tidak berubah itu kan nanti akan menjadi orang yang biasa-biasa saja itu loh ya. Jadi saya per hari ini, walaupun dulu saya gagal kuliah di Thomson Rivers University of German, terus kemudian Sultan Syarif Ali di Brunei, tapi muhasabah terbesar dalam hidup saya adalah bahwa ternyata saya lebih beruntung walaupun gagal. Karena kadang banyak orang di luar sana yang untuk mimpi saja, untuk pilihan saja tidak punya. Jadi bermimpi saja gak duwe, cita-cita untuk kuliah ke luar negeri saja gak berani, gak punya, apalagi melakukannya. Jadi walaupun saya gagal, saya menilai diri saya kayaknya lebih beruntung dari banyak orang yang tidak punya pilihan atau tidak berani bercita-cita itu tadi. Nah, lantas bagaimana sekarang cara mengambil keputusan yang bagus ya? Saya 2015 sampai 2020 tidak pernah berhenti jadi ketua atau jadi ketua berturut-turut. Seringkali kadang ketika menjadi pemimpin itu kita dihadapkan oleh banyak pilihan yang sulit. Kadang juga kita harus memutuskan pilihan cepat dan tepat ya. Nah, kita tidak punya banyak waktu untuk bermusyawarah. Kadang saat itu juga harus bilang iya atau tidak, memutuskan keputusan. Nah, sebenarnya di dalam usul fikih itu kan ada. Jadi kalau ada dua pilihan, bagus sama bagus, ya kita gampang milihnya, kita ambil yang bagus karena kedua-duanya bagus. Kalau ada pilihan bagus dengan jelek, ya kita ambil yang bagus. Nah, tapi kadang juga ada yang jelek dengan jelek. Bagaimana kita mengambil keputusan? Yaitu dengan akhafu darurotin, mana yang lebih sedikit darurotnya itu tadi. Jadi kita ambil yang paling sedikit madorotnya, mohon maaf ya. Jadi kalau pilihannya jelek sama jelek, kita ambil yang paling sedikit. Terus kemudian juga di Ta'limul Muta'alim ya, di situ kan ada kita disuruh dalam mengambil keputusan, kita ada kalanya disuruh untuk bermusyawarah. Karena misal wasawirhum fil amri faida azamta fatawakal Allah ya. Musyawarahlah kamu terhadap urusan-urusanmu. Faida azamta, ketika kamu sudah bulat tekad, maka fatawakal Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Cara kedua, misalkan di dunia pesantren ada yang istilah istikharah ya. Ini biasanya ungkapan yang dipakai untuk cewek-cewek atau cowok ketika melamar atau dilamar ya. Saya tak istikharah. Nah, sebenarnya itu adalah sebelum mengambil keputusan kita memohon petunjuk kepada Allah. Itu kalau Nah, selanjutnya kalau perspektif umum sesuai buku yang saya share tadi ya. Ada beberapa tahapan yang harus kita yang harus kita lakukan sebelum mengambil keputusan. Yang pertama adalah identifying the decision. Jadi kita itu mengidentifikasi dulu, mempelajari keputusan yang kita ambil, sebab akibatnya nanti impact-nya bagaimana. Itu ya harus kita lakukan. Terus kemudian gather information yang kedua. Jadi kita mencari informasi. Semakin banyak data akan semakin mudah kita untuk melihat hitam putih terhadap pilihan-pilihan kita. Terus yang ketiga ada identify alternatif. Nah, jadi di sana alternatif pilihan itu kita harus mengkantongi itu. Nah, terus yang keempat weigh the evidence. Bagaimana nanti dampak jika pilihan ini saya ambil. Kalau yang ini nanti
dampaknya bagaimana, kalau yang ini saya pilih dampaknya bagaimana. Kalau sudah itu baru choose among alternatif. Sampean kita semua harus memilih pilihan-pilihan itu. Kalau sudah memilih, take action, kita ambil. Jadi ini yang paling menentukan. Sebenarnya tidak ada pilihan yang salah ya, atau keputusan yang salah ya. Tapi bagaimana kita mengkonversi kesalahan itu menjadi sebuah kebangkitan bagi diri kita masing-masing. Terus kemudian yang terakhir adalah review your decision. Kalau sudah kita ambil keputusan tadi, terus kita take action, baru review. Apa yang kurang, apa yang kelebihan dan kekurangan keputusan yang kita ambil, kita review di situ. Sehingga setiap keputusan hari ke hari, maju ke maju waktu yang kita lalui, keputusan kita akan semakin baik. Terima kasih ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan banyak diskusikan. Terima kasih ya Mbak Iis Syarifah ya. Nah, saya rasa generasi milenial atau Gen Y dan Gen Z ya, suka minder, kurang percaya diri, insecure, itu menjadi hal-hal yang wajar ya. Karena lagi-lagi itu, kita sebagai manusia itu tentu mempunyai batasan-batasan. Kadang kita keterbatasan tenaga, keterbatasan potensi, keterbatasan pikiran, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Semuanya serba keterbatasan. Tapi lagi-lagi, bagaimana kita harus yang menjadi poin penting, yang menjadi poin penting adalah bagaimana kita survive terhadap keputusan yang kita ambil. Terima kasih Mas Saifuddin ya dari Tambak Rejo ya. Nah, kalau kemudian kita seringkali bimbang untuk membuat keputusan karena biasanya kita tidak mempunyai analisis data terhadap ini nanti seberapa besar efeknya, seberapa besar hitam putihnya, plus minusnya, positif negatifnya. Itu seringkali kita minim dengan data-data tersebut sehingga kita bimbang dalam menentukan pilihan. Matur suwun Mas Priyo ya. Kalau seberapa penting kita menganalisis suatu pilihan ini menjadi penting ya, sesuai dengan pertanyaan di atas ya, pertanyaannya Mas Saifuddin. Kita kalau tidak punya analisis atau data yang kita hasilkan dari analisis tersebut, tentu kita akan bimbang, kadang ragu-ragu, ini kita mau ambil yang mana sih, mau pilih jodoh yang mana, cewek ini atau cewek itu. Nah, kalau kemudian seringkali keputusan dipengaruhi orang lain, itu ya tentu kadang beberapa pilihan itu kita harus melibatkan orang lain dalam membuat decision making itu. Jadi salah satu metode menganalisis data itu salah satunya adalah dengan kita melibatkan orang lain. Terima kasih Mbak Zumrotin ya. Skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Nah, ini benar sekali. Tentu harus ada harus ada skala prioritas karena berdasarkan pengalaman saya ya, saat menjadi pemimpin, saat menjadi ketua itu banyak sekali keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Nah, maka dari itu karena kita membawa nama organisasi tentu ya, yang di dalamnya banyak anggota, ribuan orang. Nah, itu kita harus menentukan skala prioritas. Mana keputusan yang harus kita ambil sekarang, mana yang keputusan yang harus kita ambil langsung, mengatakan iya tidak kita putuskan sendiri, mana juga keputusan yang ini masih ada waktu untuk dimusyawarahkan, untuk istikharah, menganalisis data, sehingga dengan seperti itu kita nanti keputusan yang kita ambil akan menjadi keputusan yang
tepat gitu ya. Terima kasih Mas Fathur ya. Bagaimana menghilangkan kebimbangan ya. Menghilangkan kebimbangan itu bisa semudah dan sekecil itu ketika decision making terlalu sulit. Nah, saya rasa sulit atau tidak itu relatif ya. Karena lagi-lagi kita butuh data analisis ya. Data yang kita hasilkan dari analisis yang kita lakukan sebelum mengambil keputusan. Jadi semakin lengkap data kita, saya rasa akan semakin kecil kemungkinan untuk bimbang. Dan decision making itu, pilihan-pilihan itu akan menjadi mudah. Jadi mudah sulit, bimbang atau tidak itu ditentukan oleh data yang kita peroleh dari analisis sebelum mengambil keputusan. Terima kasih Mas Saifuddin ya. Sebenarnya kalau sifatnya Gen Z itu ada 3. Menurut surveinya Alfara Research Center ya, yang bertajuk The Middle Class of Millennial. Yang pertama adalah confident, percaya diri. Yang kedua adalah connected atau berjejaring. Yang ketiga adalah creativity. Jadi confident, connected, creativity itulah yang menjadi sifat atau karakteristik generasi Z dan juga generasi milenial, Mas. Nah, namun lagi-lagi justru kadang generasi Z yang kita hari ini dihadapkan dengan banyak teknologi media sosial dan internet kan ya. Nah, semakin banyak sumber-sumber kadang juga membuat kita was-was, membuat kita bimbang dengan pilihan-pilihan itu. Nah, kadang mau memilih ini ternyata ini lebih bagus. Maka jalan yang harus kita ambil ya itu bagaimana 7 poin yang saya sampaikan di penyampaian materi tadi, step-step. Terima kasih Gus Haidar atas jawabannya. Tambahan lagi nggih, mungkin bisa jenengan kasih contoh real faktor-faktor misalnya ya harus didahulukan itu faktor A, faktor B, ini seperti itu. Ngapunten nggih. Terima kasih untuk jawabannya Mas Haidar ya. Seringkali juga kita bingung lah ketika kita sudah menghadapi pilihan kita yang salah, itu tentunya kita pasti akan down dengan juga ada penyesalan kenapa harus memilih A padahal yang paling baik itu adalah B. Lah sekarang yang saya tanyakan itu bagaimana cara mengatasi kekecewaan dalam suatu pilihan yang salah ya, matur suwun. Ini kalau faktor-faktor skala prioritas ya. Yang pertama tentu timing, Mbak. Jadi di ilmu manajemen menurut pemimpin perusahaan atau seorang manajer banyak sekali yang ngomong bahwa pertama-tama itu harus timing ya, waktu. Jadi keputusan yang butuh kadang kan ada deadline ya. Mana yang harus kita dahulukan, yang harus sekarang kita buat keputusannya, mana yang masih bisa besok, mana yang masih bisa kapan-kapan. Nah itu, jadi timing menjadi yang sangat penting. Seperti yang dikatakan Bill Gross ya. Bill Gross itu salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia ya, PIMCO, Pacific Investment Management Corporation ya. Nah, Bill Gross itu ngomong bahwa salah satu yang menjadi kunci keberhasilan itu adalah timing ya, soal waktu. Jadi lagi-lagi timing ini yang sangat menentukan. Kita tidak mungkin keputusan yang harus kita ambil hari ini, tapi kita dalam tanda kutip itu leren musyawarah dulu, istikharah dulu, itu kita tidak punya banyak waktu sehingga keputusan itu akan menjadi sia-sia ya, karena tidak ada keputusan yang kita ambil. Jadi timing ini sangat menentukan. Contohnya ada di dunia sepak bola misalkan. Jadi ada di filosofi sepak bola itu harus tahu kapan waktunya menyerang dan kapan waktunya bertahan ya. Jadi kapan
tidak selalu di sepak bola itu menyerang terus tanpa bertahan. Itu akan malah kadang membuat kita sering kebobolan ya, dengan counter attack dan lain-lain. Jadi lagi-lagi timing. Ini keren sekali pertanyaan Mas Bria ya. Semoga nanti saya tidak salah arah dalam menjawab ya, karena suaranya rada nggak jelas Mas rekamannya sampean. Tapi yang saya tangkap poin itu bagaimana mengatasi sebuah pilihan yang dalam tanda kutip kurang tepat. Memang kita sering kali itu kadang menyesal. Kenapa dulu aku nggak mengambil keputusan yang ini ya? Kok yang saya ambil keputusan yang itu? Itu sering kali kita kita lakukan. Nah, lagi-lagi yang menentukan, kalau saya tadi bilang bahwa tidak ada keputusan yang salah ya. Nah, itu adalah bagaimana kita konsekuen terhadap apa yang kita pilih. Jadi resiko-resiko, hitung-hitungan itu mulai analisis itu sebenarnya harus matang. Nah, bagaimana cara mengkonversi kekecewaan, kegagalan itu menjadi sebuah kemenangan ya? Tentu ini harus menjadi pembiasaan, Mas. Pembiasaan. Karena kalau ngomongin move on ya, move on itu kan sulit, Mas. Seperti sampean kan gagal move on terus, Mas. Jadi move on itu dari gagal menuju menang itu sulit. Tapi yang paling menentukan adalah bagaimana kita percaya diri, startling atas keputusan yang kita ambil. Insya Allah nanti akan kita berhasil mengkonversi kegagalan menjadi kemenangan. Seperti saya tadi yang berada di puncak kejenuhan, puncak kegagalan ya, ketika gagal kuliah di Thomson Rivers University of Jerman, terus kemudian Sultan Syarif Ali University, itu saya rasakan puncak kegagalan dalam hidup saya. Nah, tapi perlahan waktu memulai dari ranting, maka bagi saya ini sudah menjadi luar biasa, menjadi bisa bermanfaat melalui organisasi PNUI PPNU misalnya kan seperti itu. Ini pertanyaan Mas Saifuddin di skip dulu ya. Nanti kita bisa bahas di luar diskusi, karena kita fokus berdiskusi tentang decision making ya Mas ya. Jadi kalau nanti di luar forum bisa kita bicarakan. Kita adalah 56 dari sekian juta anak-anak muda yang punya pilihan untuk mengikuti atau join grup ini ya. Jadi kita lebih beruntung dari banyak milenial yang di luar sana yang tidak punya pilihan, tidak mendapatkan informasi dan lain-lain. Lantas di dalam grup kita juga ada pilihan untuk aktif, untuk berusaha mengambil manfaat dari apa yang kita diskusikan, atau memilih cuek dan membiarkan diskusi ini sehingga kita tidak mengambil banyak manfaat-manfaat positif. Itu. Terima kasih Mas Ulum ya. Jadi memang sering ya. Ini sama misalkan dengan istilah cinta tak direstui gitu ya. Kadang kita suka cewek, terus kemudian orang tua kita tidak setuju sehingga kita gak sreg gitu ya. Sebenarnya kembali lagi bahwa siapa yang mengambil palu veto ya, yang punya hak veto untuk memutuskan. Nah, dengan kita konsultasi dengan orang tua, keluarga dan lain-lain, itu kan bagian dari menganalisis data. Nah, kalau misalkan orang tua kita bisa kasih pengertian dan beliau menerima, ya nggak apa-apa, kita ambil apa yang menjadi keyakinan kita. Dalam tanda kutip kita bisa bersedia mengambil resiko atas apa yang kita putuskan. Nah, terus bagaimana kalau orang tua tidak bisa dikasih pengertian dan sampean punya keyakinan sendiri? Nah, tentu dalam pengambilan keputusan ya, kan tadi
Kalau keputusannya bagus dengan bagus, kita ambil yang bagus. Kalau keputusannya bagus dengan jelek, kita ambil yang bagus. Kalau jelek dengan jelek, kita ambil yang akhafu daruratain. Langkah yang kedua bisa dengan kita menentukan common trade-nya, jalan tengah atau titik tengah, sehingga ini akan menjadi keputusan yang win-win solution. Oke, sebagai closing statement ya. Jadi kita harus menjadi kesatria ya dengan berani menentukan pilihan. Tapi kita harus juga siap dengan resiko-resiko. Karena suatu pilihan tentu ada harga yang harus dibayar. Tapi kita harus percaya bahwa tidak ada keputusan yang salah. Yang salah adalah ketika kita setelah mengambil keputusan dan itu kurang tepat, kita tidak bisa bangkit. Itulah yang menjadi kesalahan. Jadi saya ulangi, tidak ada keputusan yang salah ya. Bagaimana kita bangkit dari keputusan-keputusan kita yang dinilai kurang tepat. Ayo sama-sama kita berusaha mengkonversi kegagalan menjadi kemenangan. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kalau saya boleh menambahkan ya, saya betul-betul dengar dari Mas Denny Siregar dari Cokro TV, timelinenya Cokro TV, itu pernah bilang seperti ini, pilihan itu juga sangat istimewa. Ketika banyak pilihan berarti kita diistimewakan, dan ketika lebih banyak lagi pilihan berarti mereka percaya pada kemampuan kita. Maka dari itu mereka mempercayakan pada diri kita untuk memilih salah satu itu. Untuk terakhir saya ucapkan selamat menentukan pilihan bagi teman-teman yang ada di grup diskusi meja kopi. Terima kasih.